Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya berencana membuat kusen pintu dari aluminium. Sebelum kita praktek, bukan niat menggurui, tapi untuk belajar aja, termasuk diri saya. Di sini saya sedikit membahas teori pembuatan kusen dan menjelaskan juga komponen-komponennya. Di sini ada namanya stopper pintu, atau tukang kusen aluminium itu namanya skoneng. Kemudian juga ada karet balon namanya, modelnya seperti ini, dan juga open back yang modelnya seperti ini. Dan di sini juga ada ukurannya. Setelah saya cek, saya ukur nih, yang seperti ini ukurannya 4 mili, tingginya 12,7, panjangnya lebarnya 35 mili, dengan ketebalan kurang lebih ya, karena saya nggak ukur pasti karena nggak ada sigmat, itu kurang lebih 1 mili. Ini untuk skoneng atau stopper. Skoneng atau stopper itu mungkin seperti ini fisiknya. Jadi yang saya maksud ketebalan 4 mili itu ini 4 mili. Tujuannya nanti karet balonnya dimasuk ke sini seperti itu, untuk stopper atau skoneng. Dan ini karet stopper atau karet balon, modelnya seperti ini, kelihatan. Nah, ini sini dia masuknya tuh, sehingga pada saat daun pintunya menyentuh sini ada stopper, dia membal ya. Tujuannya buat peredam juga, supaya nggak terlalu berisik. Jadi pada saat pintu nutup nggak langsung nabrak sininya. Itu kemudian yang ketiga lah, ini saya nulisnya, ada namanya open back. Open back itu ukurannya 101,6 mili, kita bulatkan aja 102 lah ya untuk toleransi. Kemudian tingginya 45 mili. Adapun ini angka-angka di sini nih, ini enggak terlalu diperhitungkan oleh tukang-tukang atau pada saat membuat, karena ini nanti bersentuhannya atau join partnya atau berhubungannya sama namanya spigot atau reinforcement atau penguatnya. Dan ini ukurannya. Nah, pada saat merangkainya, contohnya mungkin seperti ini, untuk stoppernya ditempelkan ke sini, ke open back. Untuk karetnya masuk ke sini, dan seperti ini hasilnya. Nah, adapun di sini angka 45 itu kita ngambilnya dari tebal daun pintu. Misalkan tebal pintu 40 mili nih. Nah, kenapa kita tambahin di sini jadi 45? Yang 4 milinya yaitu tebal daripada ini. Kemudian plus ditambah karet kurang lebih tebalnya itu sekitar 2 mili untuk karetnya. Nah, pada saat ada penekanan pintu ke sini, si karetnya akan mengempes, tapi tetap dia juga harus ada toleransinya, sehingga saya tambahkan tebal pintu itu 40 mili atau 4 cm ditambah 5 mili seperti ini. Karena kalau misalkan tebal pintunya 40 mili, di sini kita pasang yang 40 mili, ini bahaya, ini bisa patah nih, kena kedorong pintu karena nggak ada toleransi dia. Seperti itu. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Contohnya seperti ini. Di sini nanti kita repeat pakai menggunakan repeat yang 4 mili boleh, tapi yang warnanya diusahakan sesuai. Di sini lebar pintunya. Jadi pintunya pada saat didorong truk nabrak ke karet ini, tapi harus dikasih toleransi, jangan terlalu presisi banget. Itu kalau misalkan dia terlalu juga ke dalam, nanti pintunya di sini nih akan nggak rata.
si daun pintunya tidak akan rata seperti ini, bisa terlalu ke dalam. Kalau terlalu ke sini juga pintunya bisa keluar, sehingga pada saat pemasangan handle kunci itu bermasalah. Ini untuk masalah pemasangan atau merakit stopper, karet, dan open back. Kemudian kita sini membuat kusennya. Di sini ada angka-angka nih. Kebetulan saya di rumah sudah ada daun pintunya, karena sebelumnya saya menggunakan pintu kayu tapi sudah dirayapin dan rencananya mau diganti aluminium. Nah, di sini ada angka 81,5. Ini angkanya yaitu lebar pintu yang sudah ada. Kecuali kalau yang bikin pintu baru, yaitu terserah angkanya. Biasanya kalau mau bikin pintu baru, daun pintunya mengikuti lebar kusen. Tapi karena berhubung saya pintunya udah ada, jadi lebar kusen yang mengikuti pintu. Tapi ini nggak mutlak harus segini. Dalam artian harus ada toleransi penambahan angka, sehingga untuk memotong bahan material itu pas. Nah, di sini ada angka 45. Angka 45 itu dari mana? Yaitu lebar ini sekitar 45 mili nih, dan panjang ininya 101,6 atau 102. Nah, selain itu 45, dan di sini ada angka 4 mili dari mana? Angka 4 mili itu ketebalan dari engsel. Nah, kenapa saya ambil kurang lebih saya ukur 3 sampai 4 mili lah, 3 mili sekian, maka saya bulatkan jadi 4. Nah, kenapa saya ada angka 4 padahal ketebalan engsel itu bisa 6 mili sampai 8 mili tergantung juga ukuran dan jenis. Ini kebetulan saya ini kurang lebih tebal 3 mili nih. Tapi kalau dirapetin gini, sini kan miring. Jadi kalau ngambil lurus gini kurang lebih 4 mili. Kalau lurus begini kurang lebih 4 mili. Dan kenapa saya di sini 4 mili? Karena kebetulan saya pintunya menggunakan pintu kayu. Jadi kalau pintu kayu itu yang sebelahnya bisa rata seperti ini. Ini rata nih. Nah, ini rata dia. Bisa rata seperti ini. Kalau pintu kayu. Beda dengan bahannya sama-sama aluminium. Kalau dengan bahan yang sama-sama aluminium, dia akan numpang seperti ini. Bisa rata seperti ini, tapi aluminiumnya dicowak di sini. Tapi itu tidak rekomendasi karena jadinya jelek. Secara estetik gak enak dipandang. Jadi kalau sama-sama menggunakan logam, pasti ini numpang seperti ini untuk pemasangan engselnya. Sehingga ketebalan ini tuh dikali 2, karena ada 2 sisi, ada 2 sirip sini sama sirip sini, sehingga lebih tebal dia, lebih tebal. Ininya lebih tebal. Nah, kalau saya karena menggunakan pintu kayu, jadi yang di pintunya itu udah mendem seperti ini, sehingga saya pakainya sebelah aja untuk toleransinya, sehingga yang saya dapatkan angka 4 di sini. Kemudian di sini ada angka 1 mili. 1 mili dari mana? Nah, ini dia. Yang ketebalan ini kurang lebih 1 mili. Jadi harus dihitung 1 mili ditambah ini 4 mili atau 3 mili. Udah jadi 4 mili kan, jadi 5 mili ditambah 81,5, terus juga ditambah 1 mili. 1 mili dari mana? Ini, karena ini kanan kiri. Stopper ini harus dipakai di sini, harus dipakai di sini. Nah, kemudian ditambahkan lagi toleransi 2 mili. 2 mili. Kenapa? Supaya pada saat dia pintu masuk keluar masuk tidak rapat, tidak gesek seperti ini, maka ditambahkan angka 1 mili di satu sisi sebelah sini, satu sisi belah sananya, untuk toleransinya atau clearance. Nah, sehingga tidak seret pada saat buka tutup pintunya. Dan ini saya gambarkan, ini agak garis tebal ini disimulasikan ini engsel. Jadi kalau pakai engsel kayu, pakai daun pintu kayu, karena daun pintu kayu itu udah mendem seperti ini, jadi kerenggangannya paling sekitar 4 mili kerenggangannya, sesuai dengan angka yang tadi. Kerenggangannya 4 mili sesuai dengan ketebalan daripada sebelah engsel ini, seperti ini celahnya.
Nah, kalau sama-sama menggunakan material logam, misalkan pintunya dari aluminium juga, ya ditempel, celahnya akan semakin lebar. Tuh, seperti ini. Semakin lebar. Tapi tidak usah khawatir dengan celah yang lebar seperti ini, karena apa? Karena nanti di sini ada stopper. Akan begini nih. Nah, pintu seperti ini. Kan? Nggak usah khawatir dengan celah yang lebar seperti ini. Kenapa saya bilang nggak usah khawatir? Karena di sini fungsinya daripada stopper itu juga untuk menutup daripada yang menerawang ini, sehingga dia tertutup. Jadi mungkin nggak bisa orang ngintip lah karena terhalang oleh stopper ini. Nah, kalau yang menggunakan sama-sama bahan material logam atau sama-sama kusen dengan daun pintunya sama-sama aluminium atau WPC. Nah, kalau berhubung saya menggunakan kayu, jadi dipendam seperti ini, yang sebelahnya nempel ke sini, numpang. Kalau pengen mendem bisa dicowok di sini nih, dimasukin, cuman kayaknya nggak enak banget dilihatnya secara estetik. Jadi ini agak rapet, celahnya agak rapet. Sekali lagi nggak usah khawatir karena ini tertutup oleh stopper seperti itu. Jadi yang saya maksudkan itu secara estetik itu, jadi kerja itu jangan hanya sebatas asal jadi, tapi juga dilihat dari estetiknya. Terus kemudian sebelum melakukan pemotongan material, alangkah sebaiknya kita pertimbangkan dulu, kita ukur-ukur dulu, jangan sampai material yang udah kita potong itu salah, kemudian jadi nggak kepake. Karena yang tadinya pengen ngirit atau cost down atau cost reduction, menghemat gitu, malah jadi cost up, malah jadi biaya tinggi kalau untuk coba-coba. Jadi sebaiknya diukur-ukur dulu, bolak-balik, perlu digambar. Kalau perlu digambar seperti ini, seperti saya nih. Terus juga saya lupa, ada yang kelewat. Ini saya digambar nih, ada garis ke sini. Nah, dan garis palangan ini nggak nembus ke sini. Karena apa? Tujuannya itu, jadi si palangan ini nempelnya ke sini. Kenapa ini yang harus pull ke atas? Karena bebannya nanti ada di tiang ini. Karena engselnya di sini, otomatis dia akan menahan beban pintu. Supaya dia kuat menahan beban pintu, maka sambungannya harus di sini. Jadi yang panjangnya ini, tiangnya ini yang lebih panjang. Tiang ini hanya menahan, untuk menahan tiang ini. Ketika ada beban dorongan ke sana, karena ketarik pintu, jadi ketahan sama palangan ini. Ya, seperti itu. Misalkan contoh. Nah, ini daun pintu, ibaratkan daun pintu nih. Ini nempel sini. Otomatis kan beban akan ke sana. Karena terbebani oleh daun pintu. Nah, untuk palangannya kita pasangnya di sini, bukan di sini. Kalau di sini nanti si kusen ini akan ketarik pintu sehingga dikhawatirkan miring atau cepat rusak. Tapi kalau di sini dia akan ketahan oleh palangannya. Seperti itu. Jadi bisa lebih awet. Seperti itu. Dan untuk angka ini kebetulan tinggi pintu yang sudah ada itu 199,2. Nah, dari mana 109,2? Kalau aslinya pintu itu 199, ditambah 0,2 nya dari mana? Saya untuk clearance bawah sama clearance atas. Clearance bawah tujuannya supaya tidak gesek ke ubin atau ke lantai. Yang atas pun juga sama, biar tidak gesek, sehingga ada clearance, nggak seret saat dibuka dan ditutupnya, sehingga 1 mili di bawah, 1 mili di atas. Mau 2 mili terserah, itu mungkin disesuaikan dengan kondisi di rumahnya masing-masing. Tapi kalau saya 1 mili aja cukup, sehingga totalnya 199,2 mili.
Nah, dan angka 45 ini sekali lagi itu dari ketebalan open back ini. Jadi clearance 1 mili bawah, clearance ditambah tinggi pintu 199 tambah clearance atas 1 mili ditambah 45. Nah, itu tinggal ditambahkan saja, baru dia motong bahan. Dan insya Allah tidak banyak bahan yang terbuang atau salah potong atau gagal. Diperhitungkan dulu. Kalau diperhitungkan dulu, dipertimbangkan baik-baik, insya Allah tidak akan banyak material yang terbuang atau salah potong jauh-jauh kalau gagal. Dan itu untuk pemula yang mau belajar, yang ada ya daripada bengang-bengong gitu gak jelas, nah, pengen punya ide-ide kreatif, yang pengen juga mungkin dengan keuangan atau biaya yang terbatas seperti saya, kayak saya harus mikir supaya bisa seperti itu. Tapi kalau yang mempunyai uang yang lebih, sebaiknya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang bagus, ya ke para ahlinya, ke para suhunya. Jadi kita tinggal terima beres saja. Ketika ada yang kurang enak, tinggal komplain, wah ini nggak enak nih begini, ini nggak bisa, atau ini nggak bagus. Nah, kalau yang mempunyai uang lebih, itu silahkan ke para tukang. Dan mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui, sekali lagi tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi ilmu, sharing aja. Mungkin penjelasan teorinya seperti itu, dan selanjutnya kita praktek. Jadi selanjutnya mari kita praktek. Oke, kita praktek bikin kusen pintu dari aluminium. Mari kita praktek. Dan ini kebetulan bahan-bahannya udah saya potong kemarin karena ada waktu luang juga, jadi saya nyicil gitu, motong duluan. Ini itu untuk palangan, ini dua untuk tiangnya, kemudian ini untuk stoppernya ada juga ini, stopper palangan, stopper tiang, seperti itu. Dan untuk kita mulai dengan pemasangan spigot dulu. Oke, baik. Sekarang kita mau memasang spigot atau reinforcement atau penguat. Kita pergunakan mal supaya nggak melenceng amat gitu. Nah, ini spigot di sini, itu dua, sana kanan kiri di sini untuk penguat. Kita pasang dulu. Nah, seperti ini harus rata. Ini juga area sini rata, sini rata, sini rata, biar hasilnya bagus. Makanya kita menggunakan mal seperti itu. Seperti inilah pemasangan spigot. Nanti tujuannya sini untuk menyambung palangan. Yang diusahakan ini rata, soalnya kalau ini nggak rata nanti bisa miring seperti itu. Ini rata. Dan untuk pemasangan spigot ini di dua tiangnya. Nah, dua tiang sini. Jangan lupa covernya kita lepas dulu. Sama masangnya. Iya, jangan lupa, jangan kebalik. Yang pendeknya itu di bawah sini. Ini yang buat ke atasnya nanti. Nah, buat ke atasnya, jadi ngeripetnya lebih enak lagi. Tetap kita
mal juga seperti ini, dipasin kanan kirinya supaya tidak overlap atau balapan. Seperti itu, kita bor lagi seperti ini. Ini rata, diusahakan rata, ini juga rata. Seperti ini. Wah, ini perlu digerinder ini. Perlu digerinder dulu. Ini untuk palangannya. Seperti yang udah saya bilang sebelumnya, palangan itu tiang itu ditahan sama palangannya. Seperti ini. Seperti ini nanti kita repeat. Tujuannya pada saat kita pasang nih, beban pintu kan ada di sini nih, daun pintu. Nah, kita pasang dua-duanya deh, biar ini ya. Ini yang kita repeat. Saya jelaskan lagi. Ini untuk tiangannya kita pasang spigol seperti ini untuk penguat buat storage spotman atau bahasa otomotifnya, bahasa pabriknya. Kita pasang sini. Jangan lupa sebelum kita repeat dicek lagi untuk mengepaskan sisi sini, sisi sini. Kali ini udah pas seperti ini. Jadi, sekarang kita bor untuk repeatnya.
seperti ini. Nah, saya jelaskan kenapa ini, dicek dulu ya, rata, oke. Ini rata supaya tidak balapan atau overlap lah bahasa kerennya. Ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti yang sudah saya jelaskan ya, ibaratkan ini pintu lah yang udah terpasang sel. Nah, di sini kan nempelnya di sini, sehingga beban pintu itu ke sana kan. Nah, kenapa sambungannya seperti ini? Bukan ininya yang lebih panjang di sini, tiang yang ada di bawah sini, tapi tiang yang ke atas. Tujuannya supaya beban dari tiang ini ketahan sama palangan ini. Seperti itu. Jadi masih tahan di sini. Itu. Tapi rata-rata emang semua di tukang-tukang kusen aluminium itu bikin kusennya, kusen jendela ataupun kusen pintu sama seperti itu. Setelah yang saya lihat, saya pelajari, oh tujuannya mungkin seperti itu.